Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan mentutorialkan bagi teman-teman pemula yang mau proses penggantian seal water pump, bearing water pump, dan seal oli di bagian water pump, dan juga membypass si termostat yang sudah macet nih. Tahu kan lah ya, untuk menganalisa seal water pump bocor dan termostat yang macet, kita ulas sedikit aja nih ya. Salah satunya untuk menganalisa seal water pump yang bocor atau seal oli yang bocor di bagian water pump nih. Kalau dari lubang emergency di bagian sini ini keluar air radiator, nah berarti seal water pump yang bermasalah. Sebaliknya kalau misalkan keluar oli dari sini berarti seal oli yang bermasalah, karena di bagian water pump ini ada dua seal oli dan seal water pump, seal radiator dan seal oli lebih tepatnya gitu. Nah segitu aja ya yang diulas di bagian water pump, karena di video-video sebelumnya kalau teman-teman nyimak udah sering sekali kita jelaskan untuk menganalisa bahwasannya termostat sealnya yang bukan termostat, water pump yang sealnya yang sudah bocor gitu ya. Nah netesnya dia pasti dari lubang ini, posisinya kan kayak gini nih. Nah posisinya kayak gini, dia netes di bawah sini nih, oli atau air radiator. Nah yang sudah saya jelaskan tadi, kalau oli yang bocor dari sini netes ke sini, dari sini itu seal oli yang di bagian dalam water pump yang bermasalah di belakang bearing water pump. Oke. Kalau misalkan air radiator yang keluar dari sini, nah berarti seal radiator atau seal mechanical yang bocor gitu ya nih. Nah untuk selanjutnya, untuk di bagian water termostat yang macet ini teman-teman, kalau punya alatnya pakai scanner bisa diukur pakai scanner, dihidupin 15-20 menit lamanya, nanti suhu mesinnya dia makin naik enggak, karena pada dasarnya biasanya dibaca di data scanner biasanya di 100 derajat termostat udah kebuka. Nanti setelah 100 derajat mendidih di bagian air radiator yang bagian internal mesin bagian depan, nanti termostat akan terbuka, air yang di bagian radiator dia akan bersirkulasi masuk ke dalam, sehingga yang tadinya suhu mesin yang mencapai 100 derajat setelah termostat terbuka dia akan turun menjadi 80 derajat perkiraan. Di 90 lebih aja kalau termostatnya udah dalam artian termostatnya bagus, itu udah ngebuka, sehingga nanti setak akan berhenti di 80 derajat. Naik 90 termostat akan terbuka, terus setelah terbuka dia akan dingin lagi karena bersirkulasi air yang di bagian radiator, sehingga nanti derajat suhu panasnya akan turun di 80 derajat gitu. Sedangkan untuk motor ini dipanasin beberapa menit dia semakin naik sampai 130 derajat, sampai lampu bendera di bagian sini tanda overheat dia menyala. Nah berarti termostat macet dong gitu. Untuk pengecekan secara manualnya, ini kan posisinya kayak gini nih. Ini kan posisinya kayak gini, selang di atas dan selang di bawah. Oke, sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya juga. Setelah teman-teman untuk menganalisa secara manual gitu ya nih, panaskan mesin kisaran 15-20 menit, pegang selang atas dan selang bawah. Kedua-duanya harus panas ya, panasnya hampir sama gitu, berarti tandanya termostat normal terbuka. Tapi kalau sebaliknya, atas panas, oke, tapi bawah enggak panas, perbandingannya panas atas dengan panas bawah itu jauh banget selisihnya. Nah berarti itu teman-teman harus wanti-wanti bahwasannya termostatnya dia macet, tidak terbuka, sehingga nanti mesin akan mengalami panas yang berlebih, panasnya over, sehingga nanti akan mengalami overheat. Tahu sendiri kalau misalkan mesin overheat resikonya bermacam-macam. Resiko besarnya ya si boring dan head dia melengkung, nanti kompresi masuk ke bagian radiator dan radiator masuk ke bagian kompresi, sehingga nantinya saat pertama dihidupkan dia nyembur, nembak dari sini, air radiatornya nyembur gitu. Yang normal kan saat dinyalakan mesin dingin dia diam aja gitu. Oke, tapi setelah di bypass nanti ini ya kita jelaskan, saat kondisi dingin maupun kondisi panas termostat kan dia selalu open, sehingga airnya dia selalu bersirkulasi. Nanti saat pertama dinyalakan saat mesin dingin maupun panas, di sini akan tetap muter kalau sudah di bypass gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau menjumpai radiator saat dihidupkan mesin dingin, motor yang menggunakan radiator mesin dingin dihidupkan tapi dia muter, tapi nggak nyembur ya. Beda muter dengan nyembur. Kalau muter di sini berputar berarti tandanya termostatnya udah di bypass. Oke, langsung aja ke tutorialnya tanpa lama-lama nih ya.
Nih kita mulai. Sekarang kita buka impact tuh. Kunci 10 ISO 10 nih. Kita buka termostat. Bautnya buka dulu. Nah ini ya untuk prosedurnya, SOP-nya, aturan nih, water pump bocor kayak ini ganti sepaket, dan juga termostat macet ganti termostat yang seset. Jangan diakal-nakalin kalau prosedurnya. Tapi ya apalah daya gitu ya, konsumen minim biaya, mendingan di solusi terbaik ya ganti seal water pump dan di bypass termostatnya gitu. Ya, karena ini dananya minim. Tuh, dalemannya karat banget. Ini ketahuan berarti sebelumnya menggunakan air radiator yang kurang bagus, bisa jadi menggunakan air keran gitu ya. Nah, sekarang kita bersihkan dulu. Kipasnya biar agak sedikit karat gitu. Nggak karat-karat banget. Ini meminimalisir biaya ya teman-teman nih. Bagusnya sih ganti satu paket. Tapi mau gimana lagi, kita sesuai kemampuan daripada konsumen. Cuman kita bicaranya jangan manis. Kalau di meminimalisir biaya gitu, bicara ke konsumennya, nanti umurnya nggak awet nanti nyalahin kita. Syukur-syukur awet, biasanya sih awet gitu. Tapi kan ini namanya juga meminimalisir biaya gitu. Ada kemungkinan bisa jadi dia tidak awet, ada kemungkinan juga bisa awet gitu. Nah sekarang kita buka sentilan ini. Ada juga yang di gerinda gitu ya. Nanti kalau di gerinda dia ngeri, nanti si bearingnya takutnya lepas ke depan gitu. Tapi bebas sih, sesuai daripada keyakinan masing-masing. Lebih baik cari aman aja ya, dipukul dari sini. Pegangin tuh. Nah gini. Ini pakai kunci 8. Ini kipasnya pegangin, sama ini pegangin. Nah gitu. Sekarang kita pukul aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya masuk loh. Kita zoom aja dulu ya. Terus pakai pipa boleh, pakai kunci L yang udah dipotong, pakai kunci L6 juga boleh. Pukul. Nah, sampai masuk. Nah, oke. Nah, setelah masuk bisa kita menggunakan bantuan as yang kecil, lebih kecil daripada pen di bagian water pump. Ngambil tang dulu. Nah, oke. Paskan, kita pukul. Nah, lepas belum tuh? Oh belum, dikit lagi. Nah, udah lepas. Nah, ini aman kan? Oke. Nah, sekarang ini kita cabut. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal dipukul aja. Nah, tuh, sealnya udah sampai, seal air radiatornya. Tuh, udah sampai lepas dari sininya tuh. Oke. Ini kita lepas cungkil. Ini dulu nih. Ini keramiknya juga udah karat banget. Ini hati-hati ya saat cungkilnya, no. Si keramiknya udah keras banget. Tuh. Tuh. Si karetnya juga udah kaku. Udah karat, kita bersihkan.
kita bikin video aja ya. Kalau live streaming kadang-kadang jaringannya kurang bagus, sinyalnya kurang bagus, sehingga nantinya gambarnya kurang bagus. Kalau bikin video ini nggak mungkin jelek gitu, karena di record gitu, nanti di-upload videonya. Itu kalau live streaming tergantung saat kondisi sekarang. Datanya bagus, kalau jelek ya jaringannya dari sononya, datanya full juga, kuotanya full juga, kalau jaringannya error ya akan sia-sia buat tutorial, nggak jelas. Nah ini alhamdulillah nih dalemannya masih rata, cuman agak sedikit korosi di bagian pinggir-pinggirnya, nggak masalah, nanti tambah lem. Angin tuh, angin. Semprot nih guys. Nah, oke, kita bersihkan dikit lagi. Insya Allah videonya tidak di skip ya, tidak dipotong-potong, seadanya aja kayak layaknya live streaming. Cuman kalau nggak dipotong-potong biasanya nguploadnya itu lama banget sih. Apalagi menggunakan kamera yang 4K gitu ya. Masuk. Nah ini udah bersih ya, no segini lumayan lah. Insya Allah nggak akan bocor dari sini. Oke. Nah ini sudah kita bersihkan, kita amankan di situ. Sekarang kita buka silnya nih. Tuh udah keras banget. Ini untuk pelepasan silnya kita buka di bagian sini dulu nih. Nih, ini pakai tracker magnet nomor 3. Tuh, bisa bekas yang rusak-rusak aja gitu. Pasang di sini, kita lepas dulu si ininya nih, pegang itu si bearingnya. Lepas dulu bearingnya tuh. Nah bearing udah lepas, berikut sealnya nih. Seal olinya juga udah keras loh. Bearingnya ganti aja ya sekalian, biar lebih sinkron gitu, biar senyawa. Nah sekarang kita lepas si water pumpnya nih, kalengnya nih. Ini untuk pelepasannya bisa teknik dipukul dari sini, bisa pakai kunci 12 T, bisa pakai kunci shock, bisa pakai 12 ini dipukul. Tapi kalau saya sih coba aja pakai tracker ya, anti pukul-pukul. Kalau pakai tracker nggak kena baru kita pukul gitu, mau gimana lagi. Ini pakai tracker bearing. Bearing serbaguna guys. Nah tuh. Nah, terus tuh. Nah ini udah mengembang nih. Sekarang kita cabut. Kalau kita mah di sini tergantung daripada owner yang punya motornya gitu. Mau diganti sealnya aja boleh,
kita jelaskan konsekuensinya gitu. Mau ganti satu paket water pumpnya lebih bagus, begitupun pada termostatnya juga. Mau diganjel kita bypass juga oke. Nanti kita jelaskan resikonya. Mau diganti lebih baik. Kalau mau penjelasan secara detail, mau nanya-nanya ya ke sini aja sambil silaturahmi tolnya. Ambil servis motornya. Ini lama-kelamaan dia akan ketarik. Kalau nggak kena pakai ini, baru kita pukul dari belakang nanti. Tapi kayaknya kena nih, kayaknya. Kencengnya minta ampun guys. Udah mulai betrak gitu, mau keangkat kayaknya. Wah, malah jebol no. Nggak kena berarti fire trigger ya. No, jebol no. Nanti kita gunakan cara yang kedua. No, malah doer. Nah, berarti ini kita menggunakan teknik kedua. Kenceng banget, dipukul aja dari sini pakai kunci shock nomor 32 juga boleh gini, terus kunci 12 tuh. Oh 12 berarti 14 shock tata tuh tak. Izin nah ada 14 lagi. Nah pakai 14 gagang shock tuh. Cek lantul. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lebih mudah kayak gini ya guys ya. No. Kena nih. Oh, kotor banget. Kita bersihkan guys.
tuh. Tuh. Ya cek. Kita mau urut kamarin guys. Ya cek. Iya. Nah, oh ini 20.000 bahan. Nah, perhatikan lubang di bagian sini ini jangan sampai kesumpel ya. Nanti saat proses pemasangan lemnya jangan terlalu banyak kalau mau dilem. Nah, udah bersih ya. No. Yang penting dudukan di bagian seal water pump, seal olinya di sini nih mulus, nggak ada goresan. Tapi ada agak sedikit korosi dikit-dikit ya. Nih, dudukan seal sama dudukan water pump seal radiatornya. Nah, sekarang kita pasang pakai KZR sama ya. Ini untuk Vario 150, Vario 125 juga sama. Seal water pump 12 kali 2 4 kali 5. Ini mending kasih lem aja ya. Nah, kan kasih lem aja karena si bagian dudukan sealnya udah agak nggak mulus gitu. Lihat posisinya nih. Ini kan di bagian sini ada oli masuk ke sini, menghadang oli gitu ya. Dari dalam sini kan posisinya ini ke dalam. Nah, di sini air radiator. Nah, si seal oli di bagian sini ini ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang terlihat pegasnya, ada yang nggak terlihat pegasnya. Untuk pemasangannya yang terbuka yang ada pegasnya menghadap ke sini, ke dalaman mesin, ke bagian noken as posisinya. Nah, pasang posisinya ini harus rata. Nah, ini harus posisinya harus rata nih. Untuk tahapan-tahapannya ya, pertama kalau pengen mudah, pengen enak, ya seal dulu yang pertama dipasang. Nanti kalau misalkan setelah dipasang seal mechanical atau seal water pump, takut kebablasan terlalu masuk ke dalam, nanti susah untuk memperbaikinya. Karena seal water pump, seal mechanical satu kali pasang dibongkar pasti rusak. Nah, udah ya, nah, posisinya rata. Setelah kayak gini, kita pasang seal mechanical. Ini sama aja untuk Vario karbu, Vario seal water pumpnya untuk KPB juga sama, yang kodenya MAL. Untuk CB 150R sama, untuk CB 150R yang all, untuk CBR 150 juga sama. Untuk Vario 150, untuk Vario 125 ini sama aja gitu hasilnya. Nih, ini seal yang di bagian sini, dan ini seal untuk yang di bagian sini. Ini untuk menghadang. Nanti cara kerjanya, air radiator dia akan berputar di bagian sini, oke? Nanti akan terhalang oleh keramik dengan dudukan di bagian sini. Nah, gitu tuh. Makanya si karet di bagian sini ini juga harus menutupi, ngepres presisi ke bagian sini, jangan ada celah. Nanti si air radiator dia bisa masuk dari sini, set masuk ke dalam sini, nanti percuma. Makanya ini juga harus rapat gitu ya. Karena di bagian sini udah sedikit keropos dan korosi, alangkah baiknya kita tambah lem, nggak masalah. Justru kalau tidak dilem, kalau udah korosi kayak gini akan menimbulkan masalah gitu. Akan tetap bocor, percuma diganti seal water pump juga. Nah, segini cukup, nanti dia akan kedorong. Set. Nah, posisinya kayak gini ya. Nah, ini diratakan si lem-lemannya. Kunci 12 tadi mana tuh? Nah, ini bisa pakai tekan dari sini. Oh, nggak masuk. Pakai.
sini juga Bapak nih. Yang penting buat neken aja ya, bener, biar memastikan bener-bener masuk ke dalam. Yang penting saat nekennya jangan terlalu kenceng, nanti si keramiknya dia akan rusak. Ini kan keramik nih, yang putihnya dia bahannya bahan keramik. Kayak gini kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Terutama jangan ada yang mengganggu ke bagian keramiknya nih, karena si keramiknya nanti akan berpasangan dengan seal mekanikal nih, ini nih. Ya, jangan sampai ada yang mengganggu ke sini. Si pak lem-lemannya. Ya, ada yang mengganjal dikit aja akan bocor, akan netes air radiatornya. Makanya ketelitian itu number one gitu ya. Walaupun spare partnya kualitasnya bagus-bagus, tapi pemasangannya ada kecerobohan dikit aja, itu berakibat akan sia-sia gitu, akan tetap bocor. Nah ya, nah cukup buat bersih, taruh di sini dulu. Nah sekarang kita pasang seal ininya nih. Nah untuk pemasangan ini, di sini sebenarnya yang biru-biru ini lem nih, sebenarnya yang biru-biru ini. Kalau misalkan ininya masih mulus, ini tidak perlu tambah lem. Tapi kalau udah agak jelek, tambah lem aja dikit. Nah, dikit aja, jangan terlalu banyak. Ini lemnya kalau terlalu banyak, dia akan nantinya menyumbat ke bagian lubang emergency yang di sini nih. Ini pasang, klep. Nah. Oke, selanjutnya ini pakai tracker ini lagi, tracker magnet tuh yang nomor 3, nomor 2 juga sama nih untuk Karisma ya. Ini sama untuk CB 150R sama nih. Tuh, tracker yang bekas-bekas aja. Ini pas banget nih. Tinggal dipukul. Oh, ini sampai mentok. Not on. Oh, pelek. Helm saya tak. Oh, entah. Nah, ini pas banget posisinya noh. Kurang dikit lagi. Agak seret dikit. Agak seret dikit tapi nggak masalah noh, udah pas ya noh. Oh. Oke, lihat posisinya. Jadi saat pemukulannya ini jangan sampai terkena ininya nih. Ini kan longgar no. Mana tadi bekasnya? Bekasnya. Ini longgar no. Longgar. Jadi nggak bakalan mungkin kepukul no. Longgar no. Masuk ke dalam no. Tuh. Set. Pas ya. No, rata. Nah. Angin tuh semprot lagi tuh. Takut ada yang ngeres. Harus ada angin di sini. Nah. Selanjutnya mari kita pasang. Untuk pemasangan, ya, si asnya diusahakan kasih oli. Yang terpenting di bagian sini nih, karena ini nanti akan berkaitan dengan seal. Nah sebelah sini, pas banget di sini, di ujung di sini nih, di ujung di sini dia bearing, di ujung sini dia seal. Seal oli pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Nah. Tuh.
dia main ya. No, ini harus main kayak gini. Setelah kayak gini kita putar-putar dulu biar duduk. Setelah kayak gini pasang bearing pakai NKN 6001 ukurannya 6001. Nah ini bearingnya ini mah udah ada tutupnya guys. Kita lepas tutupnya. Nah baru ya nih tuh, masih bagus no. Cuman tadi ada bekas congkilan ya, mungkin sebelumnya pernah mau dilepas gitu. Tapi ini baru ya, masih bagus no. Sekarang kita pasang. Untuk pemasangan kasih oli. Dan juga ke bagian asnya juga ini agak sepan asnya nih, bearingnya. Jadi kita kasih oli bagian luar dalam, kasih oli. Nah tuh. Terus pakai kunci 12. Nah bawahnya pakai alasan ke bagian besi. Pegangin tol. Ini posisinya harus rata ya guys ya nih. Luar dalam. Karena untuk di bagian luar dia nggak kencang-kencang banget, yang kencang nih yang bagian tengah. Ini sampai mentok. Nah, ini kencang ya, no, kencang banget no. Nah setelah kencang kayak gini biarin dulu. Pasang pennya tuh, mana pen tadi tuh. Nah selanjutnya kita kasih alas ke bawah. Ini kita masukin. Cek mantul. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke, udah masuk no. Segini kita posisikan rata. Pakai kunci 8 lagi kayak tadi. Nah, pegang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dikit lagi. Nah udah ya no. Posisinya rata. Nah ini kan seret no. Jadi kita pukul di bagian sini. Yang penting dia bisa gerak aja, jangan sampai mentok ke bagian body water pump. Pukul dari sini. Masih kenceng. Nah dikit lagi. Udah ya no. Yang penting catatan dia nggak mentok ke bagian si baling-balingnya, ini nggak mentok ke bagian body water pump. Nah kan dia nggak mentok tuh. Oke. Kalau dia terlalu keluar juga nanti dia akan mentok ke bagian body lawan water pumpnya, tutupnya. Jadi yang penting ada spasi aja, nggak mentok perkiraan 1 mili atau 1,5 mili. Ada juga untuk pelepasannya, ada yang dari sini nih pakai as, pakai pipa yang kecil, ditekan dari sini, pilek dia akan lepas, tapi rawan suka bocor nantinya dari sini kalau bukannya dari sini. Lebih cari aman dari sini aja, kayak gini. Udah ya, udah selesai di bagian sini. Sekarang kita bypass di bagian termostat nih. Nah, kita bypass termostat. Nah, di sini untuk bypass termostat nih, ini kita menggunakan ini aja nih. Udah sering berkali-kali kita menggunakan Bosch center di bagian pouring punya Honda yang kecil. Ini kita pasang 2. Nah, kita langsung aja praktekkan. Ini untuk menekan di bagian sininya nih. Ini bisa dicungkil dari sini. Kalau di sini harus di board dulu ya. Tapi bisa dicungkil dari sini nih, dari atas.
Di bagian dalaman sana ada bulat pakai cahaya tuh, coba. Oh, itu dicungkil ke atas. Yang penting ada spasi di bagian sini, baru diganjel pakai obeng, ya. Matikan cahayanya, kita cungkil. Yang penting di sini ada spasi nih. Rada kerja tuh. Dia angkat ke luar. Nah, terus ke luar. Nah, kita cungkil dari sini. Cari posisinya, guys, nih. Nah, kan dia ngangkat mau kebuka. Nah, sekarang kita ganjal dulu pakai ini. Nah, ini taikin sampai ke atas maksimal. Ada tuh. Tuh, taikin sampai mentok ke atas maksimal, pegang. Nah, selanjutnya ini masukin ke dalam. Ada tuh. Nah, masukin ke dalam. Nah, terus. Aduh, lepas, guys. Belum masuk nih, belum, sabar. Nah. Sabar, guys. Oh, Dodi. Ya, pakai tokol. Nah, ini harus perlu bantuan nih. Karena agak masukinnya, posnya kan harus dia agak panjang, bosnya slek supaya masuk ke bagian asnya. Pukul pakai palu. Lalaunan bae, tok terus. Ada kenceng. Hop. Masih belum. Aduh, belum masuk, guys. Belum naik ke atas kayaknya nih. Wis, udah no masuk no. Ya, lihat nih posisinya no. Si bosnya. Cekat audio, angkat tarik adanya. Nah, gitu banyak. Tuh si bosnya no. Udah masuk no. Oke, kelihatan nggak tuh? Nah, tuh di dalam. Oke, tuh. Kita pasang satu lagi. Mana tadi bos senternya? Nih, pasang satu lagi nih. Klop. Yang satunya ini agak susah masangnya nih. Pukul on. Ya, terus. Up. Dikit lagi. Yo. Masih kurang ke atas dikit. Nih udah pas nih, pukul on, pukul ya. Kurang nih, obeng nih. Yo, pukul. Up. Emang ini agak susah. Yo, ceklah sih, obeng nak. Up. Nah, udah nih. Yo, lagi kita pakai kunci. Iya, tuh. Ya, kena. Udah. Nah, posisinya nih, ini nggak mungkin lepas karena si termostat masangnya juga udah sampai posisi paling tertinggi, mentok abis ke atas no. Klek tuh, mentok dong, nggak ada main lagi, mentok ke atas.
terus si bosing di sini numpang satu, noh, ya. Terus di bagian dalam sana, tuh si bosnya zoom tuh, noh, numpang, tuh. Sedangkan dia nggak mungkin lepas ke sini karena satu masang aja susah. Terus di bagian termostat kan di dalamnya ada sentilan. Jadi si sentilan tadi atas ke atas mentok ke sini nih. Atas ke atas mentok, bawah mentok. Jadi si bos dia nggak mungkin lari ke sini, nggak mungkin, karena titik yang paling tertinggi di bagian termostat udah tersampaikan, mentok, ya mentok. Walaupun saat terkena suhu masa panas mesin tinggi, ya, takutnya termostat dia akan berfungsi mendadak lagi, ya. Dia udah mentok habis gitu, nggak mungkin naik lagi ke atas. Si bos ini nggak bakal mungkin lepas lagi ke sini, nggak mungkin. Ya, saya udah sering lakukan beberapa kali gitu. Kalau teman-teman belum nyoba, silahkan coba di bypass kayak gini, noh. Pakai bos center kepunyaan Honda di double 2. Cuman masangnya hati-hati, agak susah gitu ya. Pakai teknik digoyang-goyang kanan kiri kayak tadi gitu. Tadi kita nggak skip videonya gitu. Nah sekarang udah ya. Jadi kita termostat ini dibuat selalu open, namanya bypass gitu. Selanjutnya ini kita kasih lem. Ini takut bocor nih di sini. Pasang. Ini juga o-ringnya udah agak sedikit melar. Udah melar o-ringnya guys. Nah, o-ringnya nggak bisa dipasang, udah melar banget loh. O-ringnya nggak bisa dipasang, kita nyari aja nih, udah melar. Diameternya nah pas ya, no. Adanya juga di sealnya kecil tapi diameternya gemuk. Ini timbul, no, timbul. Kasih lem aja, antisipasi karena sealnya bukan kepunyaannya tapi bisa dipakai gitu. Dengan satu catatan, saat dipasang kayak gini dia harus lebih tinggi dibanding dudukannya gitu, posisinya. Water pump sealnya. Sealnya doang. Sekarang kita pasang.
Terus diganti tuh. Nah. Oke, udah beres, selesai. Nah sekarang kita lanjut pasang ke sono. Tuh lanjut tuh biar kita selesai tuh. Ngambil. Sekarang kita mulai pasang nih. Ini o-ring di bagian sini tuh, kamera tuh. Ini o-ring di bagian sini ini masih timbul ya, masih bagus. Nah untuk pemasangan, nih mau saat posisi TMA boleh di bagian noken as, mau enggak juga boleh. Nanti yang penting catatan, ini tutupnya jangan dulu dipasang terakhir. Nanti kita puter-puter, udah pas apa belum masuk pada dulu kan di bagian noken as. Nah, masuk lem tuh. Nah ini kasih lem aja, kasih lem di ujungnya aja di sini nih. Nah nanti juga dia kedorong, dia akan masuk pada sealnya. Nanti juga akan kedorong, setelah dimasukin nanti akan seal lem ini akan lari ke bagian sealnya gitu saat didorong. Nah posisinya begini nih. Tuh, lihat posisi di dalam. Dorong-dorong, pelan-pelan dorong ya. Nah ini sambil diputar-putar nanti. Nah belum ya, belum masuk no, masih muter bebas no si kipasnya. Tinggal cari posisinya. Nah udah pas nih. Nah dia mentok ya. Nah nggak bisa diputar. Baut ini kita paskan karena baut di bagian water pump yang nempel ke bagian head dia cuma ada 3, bawah, samping dalam, samping atas. Nah setelah kayak gini, nah dari itu ini kita pasang ya tutupnya. Ini udah bersihkan, kita bersihkan lagi dikit nih. Rolan tool tuh, colok ke dirinya tuh. Cabut dulu. Ini lubang yang kecil ini jangan sampai kesumbat nih. Casan ada di tutul. Oke. Ini kita tambah lem nih, karena si bagian o-ringnya dia udah agak sedikit peang, o-ring di bagian dalamnya. Kita tambah lem. Colokan tuh sampai ceklan kamera nanti. Ambil ini kita lem nih, o-ring di bagian sini juga. Ini ada penghubung radiator bagian water jacket nanti di dalam. Kita mulai pasang guys nih.
tuh tiluhur tuh nggak bayang tak gitu, nggak bayang kan. Nah ini bautnya sama panjang nih 1, 2, 3. Kalau ini beda pendek. Ini radiator nama barunya. Eta baru radiator nama. Ini kehalang ini nih. Radakannya tuh. Beta gitu. Ini secara perhitungan air radiatornya nggak akan habis lagi dan suhu mesinnya nggak akan overheat lagi. Untuk jangka panjang gimana? Kalau misalkan termostat di bypass, diganjel kayak gini, udah berapa kali kita aplikasikan gitu teman-teman ya? Udah hampir 2 tahun 3 tahun belum terjadi masalah di bagian mesin gitu, nggak ada masalah gitu, efek jeleknya nggak ada kayaknya. Baut yang ini nih mana tuh nih? Cilapan nih. Oke, sekarang kita pasang sensor ECT. Selanjutnya serang radiator nih yang ke sini, yang ke bagian termostat dan yang ke bagian boring ini. Ini tambah lem. Tuh radiator no barunya. Bu, parah jeung sil nanggeus. Parahnya. Bu. Atau 2 poe beak cayna. 2 poe beak. Nya keterlaluan 2 poe beak. Tadi kan nyala, diisi kurang tah. Kurang 2 poe beak tuh. Berarti kan bocor. Iya. Nih
kabel di bagian sini nih, awas nih, jangan ada di bawah selang. Ini kabelnya harus di atas selang kayak gini tuh. Nah, karena nanti dia berdekatan dengan si knalpot, nanti si kabelnya bisa meleleh panas. Oke. Ini masuk ke sini, sebelahnya masuk ke bagian dalam. Oke. Nah, sekarang kita masukin air radiatornya nih. Tuh, air radiatornya tuh. Kasih penuh. Wait, sorry. Ini belum dipasang nih. Tuh. Siap. Kasih penuh. Terus. Penuh nih. Yang atas kolamnya belum kita masang. Nah, oke. Sekarang kita nyalakan. Ada yang bocor atau enggak? Itu cabut tuh. Nih, ya. Ini bedanya kalau udah di bypass di bagian termostat, saat dinyalakan ini langsung muter. Tuh, hidupin tuh. Muter kan nggak nyembur, beda lagi kalau nyembur dengan muter, itu beda tuh. Kalau di bypass dia langsung muter langsung bersirkulasi si air radiator tuh ya. Udah ya nih. Ini dijamin 100% dia air radiatornya nggak akan habis lagi, terus nggak akan overhead lagi, karena teridentifikasi bahwasanya masalahnya cuma di bagian 2 aja tadi, seal water pump yang bocor. Dari sini dia netes, oke. Dan juga saat dicek untuk pengecekan penganalisan, ternyata termostatnya juga nggak kebuka, oke. Saat suhu panas termostat nggak kebuka, sehingga walaupun di bagian water pump dia normal, sealnya nggak bocor, kalau termostatnya dia macet nggak kebuka ya percuma. Saat mesin panas dia akan mengalami panas yang berlebih gitu, si termostat nggak akan terbuka gitu, oke. Nantinya suhu panasnya makin panas dia nggak turun, bahkan selalu panas kalau saat dikendarai gitu. Itu akan berbahaya, oke. Ya teman-teman, ya mungkin live streamingnya cukup sampai di live streaming lagi, sorry, kebiasaan live streaming. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiatornya langsung muter. Ini nggak akan nyala lagi. Oke.